sesuai dengan cerita pada film ini dan melanjutkan kisah sebelumnya pada season pertama. Memasuki tahun 10 Masehi, 1 tahun sejak kekalahan Varus pada Battle of the Teutoburg Forest, Kaisar Augustus kembali menunjuk anak tirinya, yaitu Tiberius Julius Caesar Augustus, untuk menggantikan posisi Varus di wilayah Germania. Ditemani oleh sepupunya yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri, yaitu seorang jenderal tersohor bernama Germanicus Julius Caesar yang sama-sama dari keluarga keturunan dinasti Julius Caesar. Germanicus menuntut balas dendam terhadap Arminius yang sudah menewaskan Varus. Rasa emosinya memuncak setelah dia mengetahui bahwa pasokan pakaian hangat dan bahan pokok untuk pasukannya telah dijarah oleh suku-suku Jermani. Menyikapi hal itu, sebagai pemimpin tertinggi pasukan Romawi, Tiberius tak mau gegabah dalam menghadapi suku-suku Jermani. Dia berupaya keras untuk tetap bertahan dan tak mau melawan sampai bala bantuan dari pusat Romawi datang ke utara. Meskipun di sana, dia dibekali dengan sekitar 20.000 pasukan, melebihi dari kekuatan Varus sebelumnya. Di tempat lain, kini Arminius telah resmi menjadi kepala suku Cherusci yang paling tersohor setelah dia berhasil menumpas pasukan Romawi dengan strateginya sendiri. Sebagai pemimpin suku Jermani, dia berupaya keras untuk mengusir bangsa Romawi di wilayahnya, termasuk mengusir pasukan Tiberius. Strateginya yaitu menyerang kem-kem militer Romawi sebelum pasukan bantuan mereka berdatangan. Namun rencana itu terhalang oleh sumber daya pasukannya yang hanya memiliki 8.000 orang. Kala itu Tusnelda memberi masukannya kepada Arminius untuk beraliansi dengan salah satu suku terkuat saat itu, yaitu suku Subian yang dipimpin oleh Marobodus, atau yang lebih biasa dikenal dengan nama Marbod. Marbod sama seperti Arminius yang merupakan korban pengambilan paksa pasukan Romawi ketika usianya masih belia. Dia dibesarkan di Roma sampai menjadi prajurit hebat. Saat kembali ke tanah kelahirannya, Marbod memutuskan untuk berjuang demi sukunya setelah dia melihat fakta-fakta pahit atas tindakan semena-mena Romawi kepada rakyatnya. Begitu dia berkuasa, Marbod mendirikan kerajaan Markomani dan memiliki pasukan berjumlah 70.000 orang. Situasi itu benar-benar menjadi ancaman serius bagi pihak Romawi yang pengaruhnya hampir setara dengan Arminius. Dari sini terdapat sebuah fakta bahwa sebetulnya Arminius maupun Marbod sama-sama saling mengenal satu sama lain saat menjadi prajurit Romawi. Tetapi kali ini perbedaan prinsip menjadi permasalahan yang sangat serius di antara mereka. Marbod memiliki cara pandangnya sendiri bagaimana dia bisa mengatasi pihak Romawi dengan cara halus, yaitu berdagang. Sementara itu Arminius memilih untuk mengatasi mereka dengan cara berperang. Maka untuk mendapatkan hatinya, Arminius berusaha dengan cara apapun agar Marbod bisa diajak beraliansi, meskipun Arminius harus ikhlas mendukungnya sebagai raja tertinggi bagi gabungan suku-suku Jermani. Bersamaan dengan situasi itu, di tempat lain, Tiberius dihampiri oleh salah satu prajurit Romawi dari Legiun 6 yang diutus secara langsung oleh Kaisar Augustus. Beliau bernama Flavus yang merupakan adik dari Arminius, anak kandung kedua dari mendiang kepala suku Secimer. Dahulu di kota Roma, Flavus juga dianggap sebagai anak angkat Varus dan dididik secara keras dengan doktrin-doktrin Roma. Alhasil, Flavus menjadi sosok yang paling loyal terhadap kekaisaran Romawi meskipun di dalam tubuhnya mengalir darah Jermani. Atas alasan itu, Flavus bersedia menerima misi untuk menangkap kakaknya hidup-hidup demi menjaga nama baiknya serta pembuktian atas tuduhan serta cemoohan pihak Roma kepadanya yang dicap sebagai calon pengkhianat. Kedatangan Flavus tak sendiri, dia ditemani oleh keponakannya, anak Arminius yang bernama Gaius.
Ternyata sejak dulu, dia telah lahir dari ibunya seorang asli Romawi yang meninggal setelah dicaci maki serta dikutuk oleh orang-orang Roma. Dia dianggap aib karena telah menikah dengan Arminius yang berdarah Jermanik. Flavius meminta pasukan kavaleri kepada Tiberius untuk membantunya menangkap kakaknya, namun Tiberius menolaknya karena dia tak mau pasukannya terbunuh sia-sia oleh orang-orang Jermanik. Keputusan itu membuat Flavius kecewa, namun karena kekuatan tekadnya untuk membawa Arminius serta membersihkan namanya dari tuduhan, dia akhirnya memberanikan diri untuk berangkat tanpa ada satupun pasukan yang menemaninya. Mula-mula Flavius berniat menyempatkan diri untuk bertemu dengan Marbod karena dia merupakan salah seorang teman terdekatnya dahulu sewaktu di kota Roma. Terlebih dia juga sempat mempunyai hubungan asmara dengannya. Hal itu sangat wajar karena di masa itu banyak dari sebagian bangsa Romawi yang mempunyai hubungan sesama jenis. Sesampainya di sana, Marbod sangat terkejut dengan kehadiran Flavius yang membawa misi untuk menangkap Arminius. Kala itu, kehadiran Flavius sangat diuntungkan dikarenakan Arminius dan Marbod akan menghadiri Dewan Permusyawarahan untuk memilih kandidat sebagai Raja Gabungan suku Jermanik. Ich habe keinen Bruder mehr. Weißt du also auch von Tech? Flavius memanfaatkan situasi itu saat Arminius sedang berbicara dengan Marbod tanpa adanya pengawalan. Seketika itu Flavius menyerang kakaknya hingga menjadi arena pertarungan di antara mereka. Dalam pertarungan itu, Arminius sangat diunggulkan karena beliau sangat berpengalaman di medan perang. Tapi sebelum dia memenangkan pertarungan itu, Marbod memutuskan untuk membantu Flavius yang tengah terpojok. Sebab kala itu Marbod berkhianat dan menyetujui kesepakatan yang telah dibuat oleh Tiberius untuk membunuh Arminius. Maka dia menyerang Arminius dari arah belakang hingga tersungkur. Marbod! Flavius membawa tubuh kakaknya ke dalam kamp militer Romawi yang berada di sisi sungai Rhine, tempat di mana pasukan Tiberius ditempatkan. Di sana, Arminius mendapatkan cemoohan dan perlakuan keras dari prajurit Romawi. Kemudian dia dimasukkan ke dalam lubang penjara. Ich bin ein dreckiger Barbar. Stinkender Barbar, der seinen eigenen Vater ermordet. Den vielbewunderten Präfekten des Imperiums. Glaubst du, deine Meinung interessiert mich? Keberhasilan Flavius membawa Arminius mendapatkan sanjungan oleh Tiberius, meskipun itu hanyalah sebuah siasat. Sebetulnya, Flavius hanya dimanfaatkan oleh Tiberius demi keuntungannya sendiri. Hal itu berhasil diketahui oleh Tusnelda yang mempunyai firasat buruk dari kemampuan pengindraannya. Kemudian dia mencari keberadaan Arminius sampai ke dalam hutan. Sesampainya di sana, Tusnelda hanya menemukan sebuah kuda milik Arminius yang telah tewas. Kecurigaannya mengarah kepada Marbod hingga dia menanyakan langsung kepadanya. Marbod, was hast du mit Ari gemacht? Marbod memberikan pernyataan palsu kepada Tusnelda bahwa mereka telah diserang oleh pasukan Romawi dan Arminius sendiri menjadi tawanannya. Tusnelda, meine Liebe, ja? Ich hatte einen Speer erwischt. Ich hatte Glauben erst im Nichts. 8, 9 Römer vielleicht mehr. Mendengar hal itu, Tusnelda menjadi emosi dan berniat untuk membebaskan suaminya. Tetapi tindakannya dihadang oleh Talio. Dia meyakini bahwa niatnya itu akan memperparah keadaan. Und hier sieht's aus wie... Tusnelda berusaha mencari bantuan kepada kepala suku lain untuk membebaskan suaminya, tetapi hasilnya nihil dan dia memberanikan diri untuk pergi seorang diri. Kümmere dich um dein Kind! Trauer um deine... Pada masa Tiberius, perdagangan adalah sebuah aktivitas bisnis yang sangat menggiurkan. Maka atas kondisi itu, dia berniat menjadi pedagang demi bisa memuluskan rencananya. Namun tak semua suku Jermanik dapat masuk dan berdagang di dalam kamp militer Romawi. Mereka terlebih dahulu didata mengenai asal-usulnya, hingga Tusnelda tak bisa memasuki kamp militer Romawi dan akhirnya dia dapat diusir. Tusnelda mulai berpikir, perhatiannya tertuju kepada Marbod yang saat itu akan memasuki kamp militer Romawi. Momen itu dimanfaatkan olehnya untuk mengalihkan perhatian pasukan Romawi. Saat Tusnelda berhasil masuk ke dalam kamp, dia kembali dilihat oleh pasukan Romawi dan membuatnya terperangkap dalam kondisi tertekan. Tanpa diduga sosok Polquin kembali hadir setelah 1 tahun menghilang dan dia berhasil menyelamatkan Tusnelda. Sie haben Ari. Ich muss ihn finden und befreien. Dari sana, Tusnelda meminta bantuan padanya untuk membebaskan Arminius suaminya, namun Volkwin menolaknya. Semua itu dikarenakan kebenciannya terhadap Arminius. Ari, habe ich in einem römischen Gefängnis verrotten lassen. Ich weiß es nicht.
Ich hatte keinen Plan. Warum sollte ich dir helfen, ihn zu befreien? Daido, seorang wanita ahli pedang dari desa Kartago, merasa iba terhadap Tusnelda, maka dia memutuskan untuk membantunya menyusup ke dalam kamp pasukan Romawi dengan memanfaatkan pengelabuan dirinya sebagai pedagang senjata. Spektale Norite! Emereng Ibitu Verum! Kini Tusnelda bersama dengan Daido serta Ploquin berencana mengeluarkan Arminius dari dalam penjara. Strategi mulai dipersiapkan dengan langkah pertama, yaitu saat Ploquin membuat kerusuhan di dalam kamp Romawi sebagai pengalih perhatian serta mencari jalan ke tempat di mana Arminius ditahan. Sesampainya di sana, strategi tersebut dimulai dengan melumpuhkan beberapa pasukan penjaga Romawi hingga Arminius dapat dibebaskan. Nicht, dass ich das gerne mache. Namun aksi mereka diketahui oleh Gaius, anak tunggal dari Arminius, yang membuat Daido terkena luka yang cukup parah. Hal itu merubah suasana menjadi mencekam. Mereka harus keluar secepat mungkin dari kamp militer Romawi sebelum aksi mereka diketahui lebih banyak orang. Tusnelda, Daido, dan Ploquin berhasil keluar dari kamp tersebut, tetapi Arminius harus kembali tertahan oleh Flavus. Kedua kakak beradik itu kembali terlibat duel. Arminius masih jauh lebih unggul dalam hal beradu kekuatan, maka dia berhasil lolos dari kamp tersebut. Tapi Germanicus yang mengetahui bahwa Arminius telah berhasil lolos, memerintahkan pasukannya untuk memburunya. Saat di pertengahan hutan, Arminius kembali menggunakan strategi gerilyanya untuk melumpuhkan unit-unit kecil pasukan Romawi. Satu persatu pasukan tersebut berhasil dilumpuhkan, dan dari pelariannya itu, Arminius ternyata tak sendiri, karena kala itu dia membawa putranya yaitu Gaius. Ich bringe dich jetzt nach Hause. Opprobrium tu es nobisum! Es ist vorbei. Alles ist gut. Di kamp Romawi, Germanicus sangat merasa emosi terhadap Flavus. Ketidakbecusannya melawan Arminius membuat lolos orang yang paling berbahaya bagi Romawi. Maka Germanicus membawa orang-orang yang dicurigai telah membantu pelarian Arminius untuk dieksekusi secara keji, termasuk di dalamnya terdapat Flavus. Saat hukuman akan dilakukan, Flavus mencoba meyakinkan Tiberius. Pasalnya, apabila dia dieksekusi, hal itu akan memicu kemarahan Marbod hingga dia akan beraliansi dengan Arminius untuk menuntut balas dendam. Terlebih, Tiberius tak menyadari bahwa Marbod memiliki pasukan yang lebih banyak dari pasukan Romawi. Tiberius berhasil diyakinkan dia melepaskannya dari sebuah hukuman, seraya memberikan misi kepada Flavus untuk menyampaikan surat dan cenderamata kepada Marbod sebagai bentuk ikatan bilateral. Namun Flavus juga tak menyadari bahwa isi surat tersebut adalah sebuah perintah pembunuhan kepadanya sebagai jawaban serta bukti bahwa Marbod menyetujui kesepakatan dengan Tiberius. Studium tuo erga imperium in concursum vide. Gratias ac profit. Di sisi lain, Gaius harus beradaptasi dengan lingkungan primitif barunya yang sangat jauh berbeda dengan kehidupannya di kota Roma. Di sana dia diajarkan cara menggunakan umban, sebuah senjata seperti ketapel yang diputar lalu dilemparkan ke suatu objek. Senjata itu sangat berguna sebagai bentuk perlindungan diri dan juga dapat dipergunakan untuk memburu hewan buruan. Seiring berjalannya waktu, Arminius mulai mengesampingkan ambisinya untuk menjadi Raja Jermanik dan memilih mendukung Marbod sebagai suksesornya. Hal itu dikarenakan Arminius hanya tertarik kepada pasukan Marbod yang sangat besar. Karena apabila mereka bersatu, bisa dipastikan suku-suku Jermanik dapat dengan mudah mengusir bangsa Romawi dari wilayahnya. Es ist nicht unser gutes Einvernehmen mit Rom riskieren. Schon gesetzt. Dafür sind so die Probleme der Stadt. Du weißt, was hinter seinem Knie versteckt, oder? Untuk mencegah hal itu terjadi, Flavus meyakinkan Marbod serta menjelek-jelekan Arminius, seraya memberikan sebuah surat dan cenderamata dari Tiberius. Ein Geschenk von General Tiberius. Ketika dia membaca surat itu, seketika Marbod memperlihatkan wajah bimbang karena dia tak kuasa untuk membunuh Flavus atas akal licik Tiberius. Namun hasrat besar Marbod untuk melakukan perdamaian dengan jalur bilateral membuat dia harus terpaksa mengikuti perintah Tiberius hingga pada malam harinya Marbod merencanakan pembunuhan kepada Flavus. Ich meine Männer beschützen will. Und ich bin sicher, solange ich unter deinem Schutz stehe. Es freut mich, dass es dir gut geht. Sementara itu, Gaius yang sebelumnya telah mengetahui rencana licik Tiberius serta keputusan Marbod yang telah terpengaruh, dia langsung mencari keberadaan pamannya itu, yang akhirnya dia bisa membebaskan Flavus.
Mereka lari sampai masuk ke dalam hutan, yang ternyata Germanicus serta pasukannya telah menunggu dan mencegat mereka di sana. Flavus membuat penawaran kepada Germanicus bahwa dia akan diajak ke suatu tempat di mana Marbod akan diresmikan sebagai raja. Terlebih dari acara peresmian itu dihadiri oleh para tetua suku Germanik yang menjadi sasaran empuk untuk membunuh mereka. Germanicus akan mengambil kesempatan ini untuk membuktikan kepada Tiberius tentang kinerjanya sebagai jenderal yang bisa diandalkan. Maka bujuk rayu Flavus akhirnya dapat meluluhkan hati Germanicus. Malam harinya, saat Marbod akan diresmikan menjadi seorang raja, tanpa diduga acara tersebut menjadi sebuah kerusuhan besar yang sebelumnya tak pernah diperkirakan. Serangan dari pasukan Germanicus yang mengerahkan pasukan pemanahnya untuk menggempur tempat itu membuat sebagian para penduduk pribumi jatuh berguguran, termasuk istri dari Marbod. Namun serangan itu dapat diredam setelah Volkwin datang tepat waktu untuk membantu warga sukunya yang sedang dipojokkan. Penyerangan yang dilakukan Germanicus itu memicu kemarahan Marbod, maka Marbod memutuskan untuk menuntut balas atas kematian istrinya kepada Tiberius untuk ditukar dengan nyawa Flavus serta Germanicus. Tiberius! Tetapi Tiberius menolak semua permintaan serta ancamannya, hingga rencana aliansi mereka berubah menjadi pemberontakan yang sangat hebat. Sebetulnya dari jauh hari, Arminius telah berulang kali mengingatkan Marbod bahwa pihak Romawi hanya memanfaatkannya untuk membuat suku-suku Germanik terpecah dan berselisih satu sama lain. Sampai akhirnya Marbod tersadar dan meminta Arminius mengumpulkan pasukannya untuk sebuah rencana penyerangan. Sebelum pertempuran itu terjadi, Germanicus telah berhasil ditangkap dan dibawa ke desa Keruski untuk diinterogasi. Dia meminta untuk dibebaskan seraya mengancam bahwa pasukan bantuan dari Romawi sedang berada di perjalanan untuk berperang dengan suku Germanik. Arminius tak percaya dengan apa yang dikatakan Germanicus karena memang pasukan pengintainya telah ditempatkan di pos-pos strategis dan belum ada tanda-tanda terlihatnya pasukan besar Romawi. Germanicus hanya tertawa. Dia memberitahukan bahwa sebenarnya pasukan tambahan Romawi tak menggunakan jalur darat, melainkan memakai jalur laut. Prediksi yang salah itu membuat Arminius secepatnya membuat langkah-langkah antisipatif. Dalam waktu singkat, dia harus bisa menguasai camp militer Romawi sepenuhnya sebelum pasukan bantuan Romawi tiba di tempat itu. Mau tak mau, Arminius harus melibatkan warga sipil untuk membantunya. Dia memilih sosok Segestes, mantan pengkhianat, untuk diandalkan dalam situasi ini. Ich werde kein Volk mehr haben, wenn ich es nicht tue. Jeder, der ein Schwert halten kann. Ich würde alles für einen echten Frieden geben. Segestes diberikan kesempatan oleh Arminius untuk membuktikan kesetiaan dirinya kepada suku Germanik, andaikan dia mampu memimpin warga sipil untuk bertempur melawan Romawi. Namun jati diri serta sifat Segestes yang memang seorang penjilat dan pengkhianat itu ternyata masih melekat. Dia berhasil membocorkan semua rencana Arminius kepada pihak Tiberius serta pihak Romawi lainnya, tentunya dengan sebuah imbalan, yaitu permintaan perlindungan suaka di kota Roma. Atas informasi itu, Tiberius hanya bisa berusaha untuk menahan pasukan Arminius sampai bala bantuan Romawi berdatangan. Pagi harinya, peperangan dahsyat itu pun dimulai. Suku-suku Germanik mulai menerbangkan gumpalan asap untuk memperpendek jarak pandang pasukan Romawi. Saat asap mulai meluas, prajurit Romawi hanya bisa memfokuskan pandangannya kepada Germanicus yang sengaja dibebaskan untuk mengalihkan perhatian. Di saat itulah, suku-suku Germanik mulai menyusup ke dalam garis pertahanan Romawi melewati jalur lain. Serangan dadakan tersebut membuat pasukan Romawi berguguran satu persatu. Mereka berhasil menguasai pintu gerbang utama, sehingga pasukan Arminius dapat menerobos masuk ke dalam benteng secara all out. Serangan itu tak dapat dibendung oleh pasukan Romawi. Pasukan Germanik yang ikut dalam peperangan itu memang sangatlah banyak. Di sana, Marbod langsung mencari keberadaan Tiberius, tapi dia belum berhasil menemukannya dan hanya bertemu dengan pasukan pengawal Tiberius.
Saat Marbo dalam keadaan terpojok, Flavus datang membantunya namun nyawanya tak tertolong. Nasib naas juga menimpa Volkwin ketika dia sedang menolong Dido saat bertarung dengan Germanicus. Atas kerja kerasnya, suku Germanik dapat berhasil menghancurkan pasukan Romawi yang telah lama bertahan di wilayah itu. Sorak-sorai penduduk pribumi menggema di setiap sudut kamp Romawi. Sementara itu, kekalahan pasukan Romawi membuat pasukan bantuan yang mulai mendekat harus memutuskan untuk memutar balik kapalnya. Hal itu dikarenakan suku-suku Germanik telah menguasai sepenuhnya markas militer Romawi yang akan menjadi resiko besar bagi mereka. Tiberius dan Germanicus yang lolos dari kematian memilih mundur melarikan diri dan kembali ke kota Roma. Sebelum mereka kembali ke tempat asalnya, Tiberius menyempatkan diri untuk bertemu dengan Segestes karena saat itu dia berencana untuk memberikan cucunya yang bernama Tumelicus, anak dari Tusnelda. Aber es bleibt nur tot oder leben. Ansgar? Pengkhianatan ayahnya itu diketahui oleh Tusnelda, namun kala itu dia berhasil ditangkap dan dibawa ke Roma. Sementara Segestes dan istrinya harus menerima takdirnya sendiri. Mereka telah diperdaya hingga akhirnya dibunuh secara keji atas perintah dari Tiberius. Dan dengan ini pula, kisah ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam kisah kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.